Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ASKAP anak dengan kasus gangguan sistem kardiovaskular, yaitu ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF. Next. Nah, berikut anggota kelompok kami ada 9 orang. Yang pertama ada Ana, Cena, saya sendiri Syairah, Artika, Fauziah, Amanda, Citra, Kinanti, dan juga Andara. Next. Baik, kemudian kita lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Next. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Penyakit jantung bawaan atau biasa disebut dengan PJB merupakan kelainan sistem kardiovaskular serius yang terjadi pada anak dengan prevalensi 1-1,7% di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia sendiri, yaitu kurang lebih 71-81 ribu bayi yang lahir per tahunnya. Nah, jika PJB ini terlambat terdeteksi, dapat menyebabkan gagal jantung, gangguan oksigenasi, retardasi pertumbuhan, bahkan kematian. PJB sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu asianotik dan juga sianotik. Asianotik itu ada ASD atau VSD dan juga PDA, dan sianotik itu ada TOF. ASD atau VSD merupakan lubang pada septum atrium atau ventricle yang menyebabkan pirau kiri kanan. Gejalanya sendiri meliputi sesak nafas, infeksi paru berulang, dan juga murmur khas. Penanganannya yaitu dengan observasi, terapi gagal jantung, atau penutupan bedah perkutan tergantung pada ukurannya. Kemudian ada PDA. PDA adalah ductus arteriosus yang terbuka setelah lahir. Nah, PDA ini sering terjadi pada bayi prematur yang menyebabkan murmur persisten dan gagal jantung kongestif jika besar. Penata laksanaan atau penanganannya sendiri yaitu dengan terapi farmakologis atau dengan diberikan obat-obatan seperti indomethacin atau ibuprofen atau paracetamol. Atau bisa juga dengan penutupan bedah ataupun transkateter. Lalu TOF terdiri dari defek septum ventricle, stenosis pulmonal, aorta overreading, dan hipertrofi ventrikel kanan yang dapat menyebabkan sianosis, risiko hipoksia mendadak, dan juga retardasi pertumbuhan. Oleh karena itu, TOF sendiri memerlukan stabilisasi preoperatif dan koreksi bedah dini serta pemantauan intensif. Dalam hal ini, perawat memainkan peran penting dalam menilai tanda-tanda vital, status hemodinamik, saturasi oksigen, nutrisi, edukasi keluarga, dan juga berkolaborasi dengan tim multidisiplin untuk keberhasilan penata laksanaan anak dengan PJB. Baik, selanjutnya berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana definisi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, komplikasi, serta pemeriksaan penunjang pada anak dengan atrial septal defect atau ASD, ventricular septal defect atau VSD, latent ductus arteriosus atau PDA, dan juga tetralogi overload atau TOF. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep penata laksanaan medis dan juga WOC pada anak dengan ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF. Kemudian yang ketiga, bagaimana asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem kardiovaskular, khususnya pada kasus ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya sendiri yaitu memberikan pengetahuan dan juga wawasan, baik bagi penulis maupun pembaca, mengenai konsep penyakit ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF pada anak, serta asuhan keperawatan yang tepat seperti apa. Nah, melalui pemahaman ini, diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa keperawatan terhadap asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem kardiovaskular sesuai dengan standar praktik keperawatan di Indonesia.
Kemudian, untuk tujuan khususnya sendiri, yaitu yang pertama, mengetahui definisi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, komplikasi, serta pemeriksaan penunjang pada anak dengan ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF. Yang kedua, mengetahui konsep penata laksanaan medis dan juga WOC dari ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF. Kemudian yang terakhir, mengetahui asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskular, khususnya pada kasus atrial septal defect atau ASD, ventricular septal defect atau VSD, patent ductus arteriosus atau PDA, dan juga tetralogi ovelat atau TOF. Selanjutnya pembahasan pertama mengenai ASD dan VSD. ASD atau atrial septal defect merupakan kelainan jantung bawaan yang disebabkan oleh lubang pada septum interstisial yang memisahkan atrium kiri dan kanan. Defek ini meliputi 7-10% dari semua kasus penyakit jantung bawaan dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan 2:1. Salah satu jenis cacat jantung bawaan yang paling umum yang mempengaruhi 25 pada anak-anak yaitu ASD. Selanjutnya adalah ventricular septal defect atau VSD, di mana ini merupakan kelainan jantung kongenital yang menyebabkan jalur hubungan yang tidak normal antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan sehingga mengakibatkan gangguan hemodinamik. VSD ini termasuk dalam kelainan jantung bawaan yang umum pada anak-anak dan orang dewasa, serta merupakan kelainan kedua paling sering ditemukan pada orang dewasa setelah katup aorta biskupit. Selanjutnya yaitu etiologi. Pada ASD dapat muncul sebagai cacat yang berkaitan dengan pewarisan seperti Mendel aneuploid, kesalahan transkrip, mutasi, dan paparan maternal. Nah, ASD ini juga dapat muncul pada pasien dengan sindrom seperti Down, Treacher-Collins, radi tanpa trombositomia, Turner, dan Noonan. Paparan maternal itu dapat seperti terkena rubella dan obat-obatan seperti kokain dan alkohol. Nah, selanjutnya etiologi pada VSD. VSD ini dapat muncul bersamaan dengan kelainan jantung lainnya seperti ASD, PDA atau Penttinen arteriosus, stenosis pulmonal, koartasio aorta, stenosis subaorta. Nah, faktor risiko non-genetik yang dapat meningkatkan risiko VSD antara lain yaitu riwayat infeksi maternal seperti rubella, influenza, dan penyakit demam lainnya. Lalu ada riwayat diabetes mellitus pada ibu, lalu juga ada fenilketonuria, terus juga ada paparan zat seperti alkohol dan kokain, lalu penggunaan obat-obatan tertentu seperti metronidazole dan ibuprofen. Selanjutnya ada patofisiologi. Perkembangan septum atrium dimulai pada minggu keempat kehamilan, diawali oleh septum primum yang tumbuh dari atap atrium primitif menuju bantalan endokardium. Ostium primum ini akan tertutup ketika septum primum menyatu dengan bantalan endokardium, dan ostium secundum terbentuk melalui proses kematian sel yang terprogram di bagian dorsal septum primum. Septum secundum akan terbentuk di kanan septum primum dan bersamaan itu terbentuk juga foramen oval yang memungkinkan aliran darah dari atrium kanan ke atrium kiri pada janin. Setelah lahir, terdapat penurunan tekanan atrium dari kanan menyebabkan penurunan foramen oval oleh septum primum yang memisahkan sirkulasi atrium kanan dan atrium kiri. Jika foramen oval ini tetap terbuka atau terdapat defek, maka dapat terjadi pirau kiri ke kanan, di mana darah akan mengalir dari atrium kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi. ASD dapat diklasifikasikan menjadi 4, yang meliputi defek ostium secundum, defek ostium primum, defek sinus venosus, dan defek sinus koroner. Pada VSD,
Berdasarkan lokasi anatomisnya, VSD dapat dibagi menjadi 4, yaitu tipe 1 atau infundibular atau outlet, di mana defek ini terletak di bawah katup seminular, tepatnya pada bagian septum outlet ventrikel kanan di atas crista supraventricularis. Selanjutnya ada tipe 2 atau membranosa, di mana terletak pada septum membranosa ventrior crista supraventricular. Lalu tipe ketiga atau inlet atau canalis anterior ventricularis, di mana tipe ini terletak di inferior dari katup tricuspid dan mitral, tepatnya di dalam inlet bagian septum ventrikel kanan. Lalu tipe keempat, muscularis. Tipe ini terletak pada septum muscularis di area apikal, sentral, dan bagian outlet dari septum interventrikular yang dibatasi oleh otot jantung. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis dari ASD dan VSD, di mana keluhan utama pada penyakit ini merupakan sesak napas dan disertai dengan sianosis atau kebiruan pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya, berat badan sulit naik dan keringat berlebihan dapat menjadi tanda PJB atau penyakit jantung bawaan ASD dan VSD, terutama jika sudah berkembang menjadi gagal jantung akibat aktivasi berlebihan sistem saraf simpatik. Lalu pada anak dan remaja, terutama dengan defek septum atrium, gejalanya bisa tidak tampak hingga dewasa, meskipun pirau besarnya mungkin bisa terjadi. Selanjutnya yaitu komplikasi ASD dan VSD, di mana komplikasi pertama yaitu hipertensi arteri pulmonal yang dapat terjadi ketika ada shunt sistematik paru berukuran sedang hingga besar yang secara hemodinamik. Nah, selanjutnya ada aritmia, di mana orang yang telah menjalani intervensi seperti bedah untuk ASD dan VSD ini lebih rentan mengalami gangguan respon latihan dan risiko aritmia yang lebih tinggi. Selanjutnya sindrom Eisenmenger, di mana pirau ke kiri dan ke kanan yang sudah berlangsung lama terkait dengan penyakit jantung bawaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan remodeling vaskular paru, hipertensi arteri paru, dan pembalikan pirau yang merupakan ciri khas dari sindrom ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang, di mana ada EKG, di mana EKG ini dapat menunjukkan defek terbuka otot atau perimembran secara sentral atau ke arah masuk keluar ventrikel. Selanjutnya ada fototoraks, di mana fototoraks ini dapat membantu memperkirakan aliran darah ke paru. Temuan parenkim paru yang konsisten dengan peningkatan tanda pembuluh darah paru merupakan indikasi pirau kiri ke kanan yang signifikan. Selanjutnya ada color Doppler transthoracic echocardiogram atau bisa disingkat TTE, di mana dapat mendeteksi 95% VSD, terutama pada lesi non-apikal yang lebih besar dari 5 mm dan dapat memberikan informasi yang morfologis di antaranya ukuran, lokasi, dan jumlah defek, serta informasi terkait hemodinamiknya. TTE ini dapat membantu mengevaluasi ukuran dan fungsi bilik ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Lalu pencitraan resonansi magnetik jantung atau MRI dan tomografi terkomputerisasi atau CT dapat bermanfaat untuk mengevaluasi anatomi kompleks seperti VSD atau ASD yang terkait dengan anomali jantung bawaan lainnya atau kecacatan yang terletak di area yang tidak biasa yang sulit divisualisasikan dengan TTE konvensional. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Terdapat penata laksanaan medis, bedah, dan pemasangan pita pada arteri pulmonalis. Pada penata laksanaan medis ini terdapat pengobatan agresif dengan antikongesif seperti digoxin, diuretik seperti furosemid dan alakton, dan agen pereduksi afterload seperti captopril dan enalapril. Selanjutnya ada penata laksanaan bedah. Untuk menutup VSD atau ASD ini, bedah bypass kardiopulmoner dapat dilakukan. Selain itu, terdapat bedah korektif yang
dapat dilakukan setelah menempatkan pasien pada bypass kardiopulmoner dan terdiri dari penutupan patch defect septum atrium dan ventrikel bersamaan dengan perbaikan dan rekonstruksi katup AV. Lalu terdapat pemasangan pita arteri pulmonalis, di mana bayi dengan berat badan yang kurang dari 5 kilo yang memiliki gagal jantung kongestif yang tidak dapat dikontrol dan memiliki komorbiditas yang signifikan dapat dipasang pita arteri pulmonalis, di mana pemasangan ini harus cukup ketat untuk menghasilkan tekanan yang mendekati normal di distal dari pita itu. Tetapi harus berhati-hati untuk menghindari penurunan fungsi ventrikel kiri berdasarkan ekokardiogram transesophageal dan intraoperatif. Berikut merupakan WOC dari ASD atau atrial septal defect. Yang berikutnya adalah PDA atau patent ductus arteriosus. PDA merupakan komplikasi umum pada bayi prematur dan bayi berat lahir rendah. PDA adalah saluran pembuluh darah terbuka antara paru-paru dan jantung yang biasanya menutup segera setelah lahir. Pada bayi prematur dan bayi berat lahir rendah, PDA dapat tetap terbuka dan dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Untuk etiologi PDA sendiri dapat dipengaruhi oleh masa janin, di mana ductus arteriosus tetap terbuka karena tekanan oksigen rendah dan adanya prostaglandin dari plasenta. Setelah lahir, seharusnya ductus menutup, namun ada beberapa faktor risiko yang bisa membuatnya tetap terbuka. Lalu dari faktor genetik, PDA sendiri ditemukan pada beberapa sindrom dan juga pada riwayat keluarga seperti dengan PDA atau kelainan jantung bawaan. Lalu dari sisi maternal, risiko meningkat bila ibu menderita diabetes, terpapar magnesium, menggunakan kokain atau obat penghambat saluran kalsium saat hamil. Sedangkan dari sisi neonatal, faktor yang berperan antara lain prematuritas ekstrim, sindrom gangguan pernafasan, sepsis, kelahiran di dataran tinggi, pemberian cairan berlebihan, serta penggunaan obat seperti diuretik loop, simetidin, dan heparin. Yang berikutnya ada patofisiologi PDA. PDA dipertahankan oleh prostaglandin E2. Setelah lahir, seharusnya kadar prostaglandin menurun dan tekanan oksigen meningkat, sehingga duktus menutup. Bila duktus tetap terbuka, maka akan terjadi PDA. Terjadi aliran darah abnormal dari kiri ke kanan atau dari aorta ke arteri pulmonalis. Aliran darah yang berlebihan ke paru menyebabkan edema paru dan kadang perdarahan paru, sehingga pertukaran gas terganggu. Selain itu, fenomena penjulian aliran atau ductal saat diastol membuat fungsi organ tubuh bagian bawah seperti ginjal, usus, dan otak berkurang. Jantung mencoba mengkompensasi dengan meningkatkan curah jantung, namun apabila bayi prematur, kemungkinan meningkatkan volume terbatas, sehingga kompensasi dilakukan dengan takikardi yang sering tidak efektif. Akibatnya risiko enterokolitis nekrotikan dan gagal ginjal meningkat. Besar kecilnya shunt ditentukan oleh rasio resistensi vaskular paru atau PVR terhadap resistensi vaskular sistemik atau SVF. Bila PVR rendah dan SVR tinggi, aliran ke paru semakin besar sehingga lebih banyak darah kembali ke atrium dan ventrikel kiri. Hal ini menyebabkan beban volume berlebih yang lama-kelamaan menimbulkan dilatasi dan hipertrofi atrium serta ventrikel kiri. Kombinasi gangguan paru dan beban jantung berlebih dapat berjunjung pada gagal jantung kognitif, pendarahan intravertikular, serta dispepsia bronchopulmonalis atau DBP. Lalu yang berikutnya ada klasifikasi dan manifestasi klinis. Yang pertama, PDA kecil.
ukuran 1,5 sampai 2,5 mm. Umumnya tanpa gejala, tekanan darah dan jantung normal. Bising kontinu khas di sela iga 2 kiri. Lalu PDA sedang 2,5 sampai 3,5 mm. Gejalanya muncul pada usia 2-5 bulan dengan gejala sulit makan ringan, sering infeksi saluran nafas, cepat lelah, namun berat badan masih normal. Lalu yang ketiga ada PDA besar di atas 3,5 sampai 4 mm. Gejalanya berat sejak minggu pertama, sulit makan, berat badan tidak naik, sesak, takipnia, berkeringat saat minum. Untuk gejala ini apabila tidak ditangani dapat berkembang menjadi hipertensi pulmonal progresif, irreversibel, biasanya muncul pada usia di atas 1 tahun sampai 3 tahun. Yang berikutnya ada komplikasi. Komplikasi yang pertama ada sindrom Eisenmenger, yaitu komplikasi kelainan jantung bawaan dengan viral kiri ke kanan yang biasanya terjadi pada PDA sendiri, yang pada akhirnya berkembang menjadi hipertensi paru berat. Lalu yang kedua ada cedera syaraf laring berulang, yang biasanya terjadi setelah operasi jantung bawaan. Kondisi ini dapat menimbulkan morbiditas pasca operasi dan pada sebagian kasus bahkan membutuhkan pemasangan gastrotomi. Selain itu ada juga enterocolitis necroticans atau NEC yang dialami sekitar 7% bayi prematur dengan berat lahir di bawah 1.500 gram. PDA yang berat bisa mengganggu aliran darah ke usus sehingga meningkatkan risiko terjadinya NEC. Lalu yang terakhir ada hipertensi paru yang biasanya muncul akibat shunt kiri ke kanan dari aorta ke arteri pulmonalis. Aliran berlebih ini lama-kelamaan merusak pembuluh darah paru dan menyebabkan tekanan di arteri pulmonalis semakin tinggi. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama bisa dilakukan adalah ekokardiografi, yang meliputi pemeriksaan ekokardiografi 2 dimensi maupun pemeriksaan hemodinamik ekokardiografi Doppler. Yang kedua, bisa dilakukan elektrokardiografi atau EKG. Pada pasien PDA kecil, gambaran EKG biasanya normal. Sedangkan pada PDA besar bisa muncul tanda hipertrofi biventrikel dan pembesaran arterium kiri. Jika sudah terjadi hipertensi pulmoner lama, biasanya tampak tanda hipertrofi ventrikel kanan yang lebih dominan. Untuk penata laksanaannya bisa meliputi terapi suportif dengan manajemen cairan yang dilakukan restriksi cairan sekitar 120 hingga 130 ml per hari, sambil menjaga asupan nutrisi sekitar 120 kalori per hari, yang biasanya didapatkan dari ASI untuk meningkatkan kalori. Lalu bisa juga diuretik furosemid loop, namun tidak dianjurkan pada 1-2 minggu pertama karena dapat merangsang sintesis prostaglandin E2. Terapi yang lebih disarankan adalah thiazid, yang manfaat jangka panjangnya masih terbatas. Untuk penata laksanaan farmakologinya bisa didapatkan melalui indomethacin. Indomethacin bisa menutup PDA dengan menurunkan prostaglandin dengan dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilo tiap 12 sampai 24 jam. Yang biasanya diberikan 3 dosis sesuai usia pasca kelahiran. Lalu bisa juga didapatkan dengan ibuprofen yang merupakan alternatif dari indomethacin dan juga menurunkan prostaglandin. Untuk dosis awalnya 10 mg per kilo diberikan secara oral atau intravena, lalu 5 mg per kilo tiap 24 jam sebanyak 2 kali. Lalu ada juga paracetamol sebagai alternatif dari indomethacin dan ibuprofen.
Lalu bisa juga dilakukan pembedahan dengan ligasi bedah duktus. Biasanya dilakukan dengan penerapan klip bedah melalui torakotomi posterolateral kiri. Tindakan ligasi PDA diindikasikan pada pasien dengan duktus arterius persisten yang signifikan secara hemodinamik dan telah menimbulkan komplikasi berupa disfungsi jantung, gangguan fungsi ginjal, maupun gangguan pernapasan. Prosedur ini umumnya dilakukan melalui pendekatan torakotomi terbuka, namun ligasi yang dilakukan terlalu dini berpotensi menimbulkan efek samping jangka panjang seperti displasia dan gangguan perkembangan neurologis. Lalu yang terakhir ada WOC. Yang pertama dilihat dari faktor penyebab, dari faktor prenatal, misalnya paparan rubella maternal, obat-obatan tertentu, alkohol, dan tingginya fosfogladin E2. Dari faktor genetik sendiri ada penyakit jantung bawaan dari orang tua. Keduanya meningkatkan risiko bayi lahir prematur yang merupakan kondisi utama terjadinya PDA. Lalu masuk ke bagian tengah, saat terjadi PDA maka akan timbul berbagai masalah pada sistem tubuh yang dibagi sesuai dengan B1 sampai B6. Untuk B1-nya, breathing, terjadi shunt dari arteri pulmonalis ke aorta yang menyebabkan oksigen sistemik berkurang, lalu tubuh mengkondensasi dengan nafas berat sehingga muncul tachypnea dan menimbulkan masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Yang kedua, yang B2 atau blood shunt dari aorta ke arteri pulmonalis sehingga menyebabkan hipertensi pulmonal. Lalu menyebabkan perfusi sistemik berkurang dan akhirnya menimbulkan masalah keperawatan penurunan curah jantung. Lalu B4, bladder, berfungsi sistemik menurun yang menyebabkan fungsi ginjal terganggu, lalu menyebabkan oliguria dan masalah keperawatan ketidakseimbangan elektrolit. Yang kelima, bowel, karena adanya retrisi cairan yang menyebabkan asupan cairan dan nutrisi terbatas, sehingga menyebabkan kenaikan berat badan tidak optimal, lalu muncul masalah keperawatan dari nutrisi. Yang terakhir B6 atau bone, energi tubuh menurun, bayi nampak lemah, sehingga muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Baik, selanjutnya adalah tetralogi overload atau TOF, di mana TOF ini merupakan penyakit jantung bawaan sianotik yang paling umum, mewakili 5% hingga 7% dari semua cacat jantung bawaan. TOF ini merupakan cacat jantung konentrunkal yang ditandai dengan defek septum ventrikel yang besar dan tidak sejajar di anterior, akar aorta yang overriding, dan penyempitan kutub subpulmonal dan pulmonal. Lalu etiologinya ada kelainan genetik di mana TF ini memiliki keterkaitan dengan kelainan kromosom. Kelainan yang paling sering adalah trisomi 21 dan sindrom delesi 22q11.2. Dan ada faktor lingkungan di mana bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes gestasional, riwayat konsumsi obat yang bersifat teratogenik seperti asam retinoat, dan riwayat konsumsi alkohol. Untuk manifestasi klinis ada cyanosis, sesak nafas, bunyi jantung saat okultasi, masalah pertumbuhan, dan clubbing finger. Selanjutnya itu patofisiologi, di mana mulai akhir minggu ketiga sampai minggu keempat usia kehamilan terjadi fase looping dan septasi, yaitu fase di mana terjadi proses pembentukan dan penyekatan ruang-ruang jantung serta pemisahan antara aorta dan arteri pulmonalis. Pada minggu kelima sampai minggu ke-8 kehamilan terjadi proses pembagian dan penyekatan jantung, yaitu hampir sempurna. Akan tetapi, proses pembentukan dan perkembangan jantung dapat terganggu jika selama masa kehamilan terjadi faktor-faktor resiko. Kesalahan dalam pembagian trunkus dan berakibat letak aorta yang abnormal, timbulnya penyempitan pada arteri pulmonalis, serta terdapatnya defek septum vertikal. Dengan demikian, bayi akan lahir dengan kelainan jantung dengan 4 kelainan yang biasa disebut dengan TOF.
Selanjutnya ada klasifikasi, ini ada dibagi menjadi 4 derajat. Derajat pertama, tidak sianosis, kemampuan kerja normal. Derajat kedua, sianosis saat melakukan aktivitas, kemampuan aktivitas berkurang. Derajat 3, sianosis waktu istirahat, terlihat clubbing finger atau jari tabuh. Sianosis bertambah saat aktivitas. Derajat 4, sianosis dan dyspnea saat istirahat. Untuk komplikasinya itu ada aritmia, gagal jantung, infeksi jantung. Lalu pemeriksaan penunjang yang pertama ada radiografi torak di mana siluet jantung berukuran normal dengan apeks yang terbalik dan segmen arteri pulmonalis utama yang cekung atau berbentuk sepatu bot. Lalu ada EKG, penderita TOF sumbu GRS hampir selalu berdefekasi ke kanan. Yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium, pada seorang yang menderita TOF ditemukan adanya peningkatan hemoglobin dan hematokrit HT akibat saturasi oksigen yang rendah. Untuk penata laksanaannya ada pembedahan, terapi prostaglandin, terapi oksigen, bolus cairan intravena, penggunaan beta blocker, dan pemberian morfin untuk penenang. Berikut bentuk VOC dari TOF, lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, untuk teori asuhan keperawatan pada anak dengan kasus atrial septal defect atau ASD, yang pertama meliputi pengkajian. Pada pengkajian, yang pertama dikaji adalah identitas anak meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, diagnosa medis, dan juga alamat. Kemudian kita juga perlu mengkaji identitas orang tua meliputi nama ayah atau ibu, pekerjaan ayah ibu, pendidikan ayah ibu, agama, suku bangsa, dan alamat. Kemudian riwayat penyakit dan kesehatan meliputi keluhan utama dan juga riwayat penyakit dan kesehatan terdahulu. Kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan diagnosis apabila dibutuhkan. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan kasus ASD, yang pertama adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, kemudian penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung, yang ketiga risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan suplai darah ke otak, kemudian hipervolemia berhubungan dengan penurunan cardiac output, selanjutnya defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan suplai darah dan juga intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan penurunan metabolisme. Untuk rencana intervensi diberikan sesuai kebutuhan pasien berdasarkan aspek observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Untuk intervensi yang dapat diberikan pada anak dengan kasus ASD sebagai berikut. Yang pertama ada terapi oksigen, perawatan jantung, pemantauan tekanan intrakranial, manajemen hipervolemia, manajemen nutrisi, dan juga terapi aktivitas. Selanjutnya, terhadap teori asuhan keperawatan anak dengan kasus Pectus Dectus Artorius atau PDA, kita melakukan pengkajian. Pengkajian terbagi menjadi 4. Yang pertama, identitas. Identitas anak meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, diagnosa medis, dan alamat. Untuk identitas orang tua meliputi nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, agama, suku bangsa, dan alamat. Yang kedua, riwayat sakit dan kesehatan seperti keluhan utama yang sekarang, dahulu, kesehatan keluarga, kehamilan, tumbuh kembang, nutrisi, psikososial, aktivitas bermain, dan spiritual. Dan yang ketiga, pemeriksaan fisik, dan yang keempat, pemeriksaan diagnostik. Sebagai diagnosa keperawatan ada 6. Yang pertama, penurunan curah jantung D008 berhubungan dengan peningkatan beban kerja jantung. Yang kedua, pola nafas tidak efektif D005 berhubungan dengan peningkatan aliran darah ke paru-paru. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas D001 berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Yang keempat, resiko ketidakseimbangan elektrolit D0037 berhubungan dengan penurunan sistem perfusi sistemik. Yang kelima, defisit nutrisi D0019 berhubungan dengan kurangnya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keenam, intoleransi aktivitas D056 berhubungan dengan menurunnya kekuatan otot.
sebagai rencana intervensi yang diberikan sesuai kebutuhan pasien berdasarkan aspek observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Berikut intervensi yang diberikan. Yang pertama, perawatan jantung. Yang kedua, manajemen jalan nafas. Yang ketiga, pertukaran gas meningkat. Yang keempat, pemantauan elektrolit. Yang kelima, manajemen nutrisi. Yang keenam, manajemen energi. Selanjutnya, teori asuhan keperawatan anak dengan kasus Terminology of a Flood atau TOF. Kita melakukan pengkajian. Pengkajian terbagi menjadi 4. Yang pertama itu identitas. Identitas terbagi menjadi 2. Identitas anak meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, diagnosa medis, dan alamat. Dan kita juga melakukan pengkajian terhadap identitas orang tua seperti nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, agama, suku bangsa, dan alamat. Dan yang kedua, riwayat sakit dan kesehatan seperti keluhan utama, riwayat sakit penyakit. Dan yang ketiga, pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir, pemeriksaan diagnostik. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan kasus TOF, yang pertama adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, kemudian penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran, hipervolemia berhubungan dengan penurunan suplai darah ke ginjal, defisit nutrisi berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat, dan juga intoleransi aktivitas berhubungan dengan metabolisme sel terganggu. Rencana intervensi yang dapat diberikan pada anak dengan kasus TOF yang pertama adalah pemantauan respirasi, manajemen nyeri, pencegahan infeksi, pemantauan tekanan intrakranial, manajemen hipervolemia, manajemen nutrisi, dan juga manajemen energi. Kasus yang kelompok kami ambil yaitu Tuan X dan istrinya Y membawa anak laki-lakinya yang baru berusia 18 hari datang ke ruang gawat darurat RSPAL Dr. Ramelan pada 25 Januari 2023. Setelah dilakukan rujukan dari RSIA Fatma Mojonegoro dengan keluhan sesak napas yang sudah berlangsung selama 5 hari yang diakibatkan oleh atrial septal defect sekundum, hipertensi pulmoner berat, dan MRD-ATR berat Epstein anomali. Berat badan bayi 4,1 kg dengan panjang badan 53 cm. Setelah dilakukan pengecekan Apgar skor pada bayi Nyonya Y diperoleh skor normal yaitu 8, TD 110/70, nadi 168 kali per menit, suhu badan 37,5 derajat Celcius, RR 58 kali per menit dengan memakai oksigen. Ditemukan retraksi dada pada bayi Nyonya Y, batuk grog-grog, ditemukan sputum dan terdapat ronki dan berumur jantung. Dilakukan pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit rujukan pada 20 Januari dengan hasil berikut dan dilakukan pemeriksaan kembali pada 25 Januari di RSPAL Dr. Ramelan dengan hasil berikut, serta diberikan terapi farmakologis pada bayi Nyonya Y. Ringkasan kasus pada bayi Nyonya Y dengan jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Januari 2023, anak kedua, umur 18 hari, berat badan 4,1 kg, panjang badan 53 cm, dengan Apgar skor 8, anamnesis dan pemeriksaan fisik, sesak nafas akibat atrial septal defect, hipertensi pulmoner berat, TD 110/70, nadi 168 kali per menit, suhu badan 37,5 derajat Celcius, RR 58 kali per menit, dan terdapat ronki. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium darah lengkap, foto ronsen, pemeriksaan BGA, dan pemeriksaan ekosumeri. Dan terapi ampicillin asulbactam 2 kali 200 mg, gentamicin 1 kali 20 mg, pamol 3 kali 45 mg, sildenafil 4 kali 2 mg, furosemid 3 kali 1,5 mg, salep miconazole, nebulventolin 1 repsul 2 kali per hari. Pengkajian pada kasus bayi Nyonya Y dapat dicek pada barcode berikut.
Analisis data masalah keperawatan pertama yaitu intoleransi aktivitas dengan kode D0056. Tanggal 25 Januari 2023. Data subjektif tidak dapat terkaji. Data objektif respiratory rate 58 kali per menit dengan memakai oksigen 8 lpm dengan pasien kondisi tenang. Sesak napas berlebih jika beraktivitas atau menangis dengan respiratory rate 64 kali per menit. Suhu 37,2 derajat Celcius, kemudian SpO2 88 sampai 92% ketika bayi menangis, kemudian SpO2 92% sampai 97% ketika pasien dalam keadaan tenang. Untuk nadinya 168 kali per menit dan terdapat retraksi dada. Untuk etiologi, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, metabolisme sel menurun, kemudian metabolisme anaerob, kemudian produksi asam laktat, kemudian intoleransi aktivitas, sehingga didapatkan masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Kemudian yang kedua, tanggal 25 Januari 2023, data subjektif tidak dapat terkaji. Data objektif yang pertama ada batuk grog-grog, kedua terdapat sputum, ketiga terdapat ronki, keempat respiratory rate 58 kali per menit dengan memakai oksigen, flow 8 lpm, dan SpO2 88% sampai 92% ketika aktivitas atau menangis. SpO2 92% sampai 97% ketika pasien tenang dengan suhu 37,2 derajat Celcius. Etiologinya yaitu sekresi yang tertahan, kemudian terdapat sputum, kemudian terjadi dyspnea, kemudian terjadi masalah keperawatan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif dengan kode diagnosis yaitu D0001, sehingga didapatkan masalah keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif D.0001. Tanggal 25 Januari 2023. Data subjektif, keluarga pasien mengatakan selama di rumah, pasien sering tersedak jika menyusu. Data objektif, yang pertama ada batuk, kedua terdapat ronki, ketiga terdapat murmur jantung, yang keempat terdapat ASD sekunder, kelima hipertensi pulmonal berat, keenam anomali Epstein, ketujuh ejection fraction 93%, kemudian torak atau babygram yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2023 dengan kesan udema pulmo dan cor tak membesar. Kemudian respiratory rate 58 kali per menit dengan memakai oksigen flow 8 lpm. SpO2 88% sampai 92% ketika aktivitas atau menangis, SpO2 92% sampai 97% ketika pasien tenang dan nadi 168 kali per menit. Etiologi yang pertama terdapat perubahan kontraktilitas, kemudian terjadi tekanan atrium kanan rendah, kemudian terjadi peningkatan aliran darah, terjadi volume ventrikel kanan turun, terjadi curah jantung turun, kemudian terjadi peningkatan detak jantung, kemudian dilanjutkan terjadi penurunan tekanan darah, dan terakhir muncul masalah keperawatan yaitu penurunan curah jantung D0008, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa muncul masalah keperawatan yaitu penurunan curah jantung D.0008. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 juga dikaji yaitu data subjektifnya tidak dapat terkaji. Kemudian data objektif terdapat retraksi dada, terdapat ronki, terdapat suara tambahan murmur pada jantung, pH 7,31, PO2 37 mm Hg, PCO2 39,8 mm Hg, HCO3 19,8 mmol per liter, kemudian nadi 168 kali per menit. Untuk etiologi terjadi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi sehingga tekanan hidrostatis naik dan cairan keluar ke alveolus sehingga terjadi edema dan dyspnea sehingga didapatkan masalah keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas D0003 sehingga dapat disimpulkan yaitu muncul masalah keperawatan gangguan pertukaran gas D0003. Analisis data untuk diagnosis keperawatan terakhir yaitu terkait dengan risiko infeksi yang dilakukan pada 25 Januari 2023
Data subjektif tidak dapat terkaji, data objektif yang pertama CRP kuantitatif 5,4, leukosit 13,0610 pangkat 6 per mikroliter, terpasang BC PAP VO2 45%, PEEP 7 flow 8 LPM, terdapat luka lecet di pipi kanan, serta terdapat iritasi pada bokong yang diakibatkan oleh ruam popok. Untuk etiologinya yaitu penurunan daya tahan tubuh, kemudian terjadi luka lecet dan iritasi, kemudian terjadi kerusakan integritas kulit, sehingga ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer dan risiko infeksi dengan diagnosis keperawatan yaitu D.0142, sehingga dapat disimpulkan yaitu muncul masalah keperawatan risiko infeksi D.0142. Yang selanjutnya ada diagnosa prioritas. Yang pertama ada gangguan pertukaran gas, kodenya D003 berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi ditandai dengan terdapat retraksi dada, terdapat ronki, terdapat suara tambahan murmur pada jantung, pH 7,31, PO2 37 mmHg, PCO2 39,8 mmHg, HCO3 19,8 dan nadinya 168 kali per menit. Diagnosa yang kedua ada penurunan curah jantung, kodenya D008 berhubungan dengan perubahan kontraktilitas ditandai dengan DS-nya keluarga pasien mengatakan selama di rumah pasien sering tersedak jika menyusu, DU-nya ada batuk, terdapat ronki, terdapat murmur jantung, ASD sekunder, hipertensi pulmonal berat, anomali Epstein, RR-nya 58 kali per menit, SPO2-nya 88% sampai 92%, kemudian nadinya 168 kali per menit. Selanjutnya yakni diagnosa yang ketiga, bersihan jalan napas tidak efektif, kodenya D0001, berhubungan dengan sekret yang tertahan, ditandai dengan adanya batuk krok-krok, terdapat sputum, terdapat ronki, RR 58 kali per menit, kemudian SPO2-nya 88% sampai 92% ketika pasien beraktivitas atau menangis, dan SPO2-nya 92% hingga 97% ketika pasien tidak beraktivitas atau tenang, dan suhunya 37,2 derajat Celcius. Kemudian diagnosa prioritas yang keempat ada intoleransi aktivitas, kodenya D0056 berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, ditandai dengan RR 58 kali per menit dengan memakai O2 BCPAP, kemudian sesak napas berlebihan jika beraktivitas atau menangis, RR-nya 64 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius, SPO2-nya 88 hingga 92% ketika pasien beraktivitas atau menangis, dan SPO2-nya 92 hingga 97% ketika pasien tenang. Nadinya 168 kali per menit, terdapat retraksi dada. Selanjutnya ada prioritas diagnosa yang kelima yakni resiko infeksi, kodenya D0142 ditandai dengan CRP kuantitatif 5,4, leukosit 13.000, terpasang BCPAP, terdapat luka lecet di pipi kanan dan terdapat iritasi pada bokong karena ruam popok. Baik, untuk rencana intervensi keperawatan, pada diagnosis keperawatan pertama terkait dengan gangguan pertukaran gas dengan kode diagnosis yaitu D.0003, tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam maka pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil 1. PCO2 membaik, 2. PO2 membaik, 3. pH arteri membaik, 4. Pola napas membaik. Intervensi yang dilakukan terdiri dari yaitu intervensi terapi oksigen dengan kode intervensi yaitu I01026. Observasi 1. Memonitor kecepatan aliran oksigen, 2. Memonitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup, 3. Memonitor efektivitas terapi oksigen, oksimetri, dan analisa gas darah. Terapeutik 1. Bersihkan sekret pada mulut dan hidung, 2. Pertahankan kepatenan jalan napas. Dan terakhir yaitu kolaborasi 1. Kita kolaborasi dengan dokter untuk penentuan dosis oksigen. Lalu rencana intervensi keperawatan untuk
diagnosis penurunan curah jantung dengan kode diagnosis D.0008. Tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan 1 kali 24 jam, maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil 1. Ejection fraction meningkat, 2. Lelah menurun, 3. Batuk menurun, 4. Murmur jantung menurun, 5. Berat badan menurun, 6. Hepatomegali menurun, 7. Kapilari artery time atau CRT membaik. Kemudian untuk intervensi keperawatan yang diberikan yaitu perawatan jantung dengan kode intervensi yaitu 02075. Yang pertama kita lakukan observasi dengan 1. Identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, edema ortopnea, proksimal, nocturnal dyspnea, peningkatan CPV. 2. Identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali distensi vena jugularis, palpitasi, ronki basah, oliguria, batuk, dan kulit pucat. Kemudian 3. Monitor intake dan output cairan. 4. Monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian tindakan yang kelima yaitu monitor saturasi oksigen. 6. Monitor aritmia, kelainan irama dan frekuensi. 7. Monitor nilai laboratorium jantung, misal elektrolit, enzim jantung, BNP, NT-Pro, BNP. Kemudian untuk tindakan terapeutik terdiri dari 1. Posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kemudian 2. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Kemudian untuk tindakan edukasi yaitu kita ajarkan pasien dan keluarga untuk mengukur intake dan output cairan harian. Kemudian untuk kolaborasi, kita kolaborasi terkait dengan pemberian anti aritmia jika perlu. Selanjutnya ada rencana intervensi untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Di sini menggunakan intervensi manajemen jalan nafas dengan kode I01011. Setelah dilakukan intervensi keperawatan 1 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil 1. Produksi sputum menurun, 2. Frekuensi nafas membaik, 3. Pola nafas membaik. Observasinya monitor pola nafas, kedua monitor bunyi nafas tambahan, ketiga monitor sputum, terapeutiknya 1. Posisikan pasien fowler, yang kedua lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, dan hentikan jika SpO2-nya kurang dari 90%. Kemudian yang ketiga berikan oksigen. Untuk kolaborasi pemberian bronkodilator. Baik, selanjutnya untuk rencana intervensi diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas, yakni manajemen energi dengan kode I05178. Tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan 1 kali 24 jam, maka toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil 1. Frekuensi nadi meningkat, 2. Saturasi oksigen meningkat, 3. Dyspnea saat aktivitas menurun, 4. Dyspnea setelah aktivitas menurun, 5. Frekuensi napas membaik. Untuk observasinya, pertama, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional, ketiga, monitor pola dan jam tidur, keempat, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, terapeutiknya 1. Sediakan lingkungan yang nyaman, kedua, lakukan rentang gerak pasif dan atau aktif, 3. Ada edukasi, anjurkan tidur baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Untuk diagnosa resiko infeksi, yakni pencegahan infeksi dengan kode I14539. Tujuannya setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasilnya 1. Kebersihan badan meningkat, 2. Nyeri menurun, 3. Drainase purulan menurun, 4. Kultur area luka membaik, 5. Kadar sel darah putih membaik. Observasinya 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Kemudian terapeutiknya 1. Batasi jumlah pengunjung, 2. Berikan perawatan kulit pada area edema, 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, keempat, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi.
Untuk edukasinya, yang pertama jelaskan tanda dan gejala infeksi, 2 ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, 3 ajarkan cara memeriksa kondisi luka, kemudian pertahankan asupan nutrisi. Baik, berikut adalah barcode untuk scan terkait dengan implementasi dan evaluasi dari tindakan keperawatan yang sudah dilakukan. Untuk implementasinya sendiri dilakukan selama 3 hari dan beberapa intervensi tersebut dihentikan karena masalah sudah teratasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Baik, selanjutnya di bab 4 ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu penyakit jantung bawaan seperti ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF merupakan kelainan sistem kardiovaskular pada anak yang secara signifikan mempengaruhi fungsi hemodinamik, oksigenasi, pertumbuhan, dan juga kualitas hidup. Kelainan ini memerlukan penata laksanaan yang komprehensif yang meliputi deteksi dini, pemeriksaan penunjang, terapi farmakologis, dan intervensi bedah sesuai indikasi klinis. Nah, dalam hal ini, perawat berperan penting dalam melakukan pengkajian komprehensif, menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat, merencanakan intervensi, dan juga melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan terapi. Asuhan keperawatan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan nutrisi, pencegahan infeksi, manajemen nyeri, dan edukasi keluarga dalam mengenal perawatan di rumah. Nah, melalui kolaborasi multidisiplin yang efektif antara perawat, dokter, dan juga keluarga, diharapkan anak dengan penyakit jantung bawaan dapat mencapai prognosis yang lebih baik, mengurangi risiko komplikasi, dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk sarannya sendiri yaitu disarankan kepada tenaga kesehatan profesional, khususnya perawat, dalam terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan juga praktik klinis dalam perawatan anak dengan penyakit jantung bawaan. Nah, keluarga juga perlu diedukasi tentang tanda-tanda bahaya, perawatan di rumah, dan pentingnya kepatuhan terhadap pemeriksaan rutin untuk mencegah terjadinya komplikasi. Institusi pendidikan didorong untuk meningkatkan jumlah diskusi dan juga simulasi kasus klinis guna membantu mahasiswa menjadi lebih mahir dalam menangani pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular ini. Lebih lanjut, diperlukan untuk mengembangkan intervensi keperawatan yang inovatif, baik dalam segi fisik maupun psikososial, untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan penyakit ASD atau VSD, PDA, dan juga TOF. Nah, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Ini juga daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.